Lalu ada hari raya orang Yahudi, hari raya Paskah. Hari raya Paskah ini dimulai pada tanggal 14 Nisan dan berlangsung selama 1 minggu. Maksud Nisan dalam kalender ini adalah bulan Maret hingga bulan April. Lalu dirayakan juga adalah hidangan utama dalam perayaan Paskah ini adalah domba Paskah. Sebelum perayaan domba Paskah akan disembelih di bait Allah dan darahnya akan dipercikan di altar. Lalu ada perayaan roti tak beragi dari tanggal 27 Maret hingga 4 April jika di tahun 2021. Nama lain dari perayaan ini adalah Hog Hamasot. Jadi perayaannya setiap keluarga menyembelih seekor domba dan kambing jantan yang berusia 1 tahun. Darahnya dioleskan pada tiang pintu rumah dan pemanggangan domba ini harus lengkap dengan kepala dan isi perutnya. Lalu sisa ragi yang masih ada di rumah harus segera dibuang untuk diganti yang baru. Setelah itu lilin Paskah harus dinyalakan. Lalu ada pemberkatan lilin dan cawan anggur serta pencucian tangan. Setelah itu dilakukan pemecahan roti tak beragi dan memakannya. Lalu ada mencari api komen atau makanan pencuci mulut yang disembunyikan di roti yang tak beragi itu. Lalu setelah itu adalah makan salad yang dicelupkan dalam cuka dan garam sebagai hidangan pembuka, lalu dilanjutkan dengan makanan sayuran pahit. Dan hidangan penutup tersebut adalah domba Paskah yang berumur 1 tahun. Lalu ada hari Sernai atau bulan baru. Bangsa Israel mengenal 4 tahun baru, yakni 1 Nisan atau bulan pertama sebagai tahun baru agama sekaligus tahun baru kalender Yahudi. Lalu 1 Elul atau bulan ke-6, bulan ke-7 menempati posisi sebagai sahabat bulan-bulan, dan 15 Syebat atau bulan ke-11 sebagai tahun baru tanaman. Hari raya ini jatuh pada tanggal 1 pada bulan ke-7 untuk mengawali tahun sipil atau biasa disebut dengan kalender Babel. Maka berhenti bekerja dan sambil mengadakan pertemuan kudus sambil meniup serunai atau trompet. Lalu yang selanjutnya adalah Hari Raya Pentakosta. Hari raya ini dirayakan pada ke-50 setelah Paskah. Hari raya ini merupakan puncak panen gandum yang dikaitkan dengan pemberian hukum Tuhan di Gunung Sinai. Dari Ulangan bab 16 ayat yang ke-9 sampai dengan 12. Lalu ada Hari Raya Perdamaian yang akan disampaikan oleh Frater Julius Widovianto. Baik, kita sudah sampai pada Hari Raya Perdamaian atau yang biasa dikenal dengan Yom Kippur. Ya, Hari Raya Perdamaian ini dirayakan 10 hari setelah Hari Raya Serunai atau Pesta Serunai. Pesta Serunai yang sebelumnya ini. Pada hari raya ini, imam besar itu akan mengorbankan seekor lembu yang didedikasikan untuk dirinya, ya, untuk penebusan bagi dosa-dosa imam tersebut beserta keluarganya, dan seekor kambing untuk tebusan bagi dosa-dosa bangsa Israel. Darah kedua hewan tersebut setelah disembelih, darahnya itu dipercikan ke tabut perjanjian, ke kursi kerahiman, lalu dioleskan sedikit ke tanduk mezbah dan dipercikan di atas mezbah. Setelah itu barulah ada satu kambing lagi yang akan dilepaskan di padang gurun. Imam besar nanti akan menumpangkan tangannya ke kambing yang masih hidup
dan mengakukan dosa-dosa bangsa Israel. Setelah itu kambing tersebut dilepaskan ke padang gurun sampai mati kan, itu sebagai lambang membuang dosa itu. Selanjutnya, ini foto kambingnya yang mau dilepaskan ke padang gurun. Selanjutnya ada hari raya penduduk daun atau Sukot. Sukot bacanya kurang lebih seperti itu. Sukot ini dirayakan 5 hari setelah hari raya perdamaian. Setelah hari perdamaian tadi 5 harinya lanjut hari raya penduduk daun. Sukot. Intensi dari perayaan, tujuan dari hari raya ini adalah bersyukur karena pesta panen anggur, mereka panen anggur, dan sebenarnya selain anggur juga apa lagi ya? Zaitun, kalau tidak salah ada zaitun juga. Selain untuk bersyukur pada hari raya ini juga mereka meminta rahmat air hujan. Untuk itu nanti selain meminta rahmat air hujan, diadakan juga upacara obor. Upacara obor ini sebagai peringatan bahwa dulu ketika dalam perjalanan umat Israel itu dibantu Tuhan dengan tiang api yang menerangi jalan bangsa Israel. Hari raya penduduk daun ini juga mengingatkan orang-orang Israel ketika tinggal di padang gurun, mereka kan membuat pondok dengan atapnya daun seperti itu. Ini imam yang meminta doa rahmat air hujan. Lalu kita lanjut lagi ke hari raya pentabisan Bait Allah atau Hanukkah. Hari raya ini merupakan peringatan akan pemudusan kembali Bait Allah oleh keluarga Makabe, karena 3 tahun karena Bait Allah ini pernah najis karena dijarah oleh Antiochus keempat Epiphanes. Jadi tahun 164 sebelum Masehi itu tahun 167 sebelum Masehi Antiochus IV ini menyerang dan menjarah Bait Allah ini. Lalu 3 tahun sesudahnya keluarga Makabe itu menguduskan kembali Bait Allah. Selanjutnya adalah hari raya Purim. Hari raya ini memperingati pembebasan bangsa Yahudi dari kebinasaan. Mengapa bisa demikian? Karena dahulu ada seorang petinggi dari Persia namanya Haman. Haman ini ingin mencelakai orang-orang Yahudi, tapi berkat pertolongan dari permaisuri Raja Persia dan kemenakannya yang namanya itu Mordekai, mereka membebaskan orang-orang Yahudi sehingga akhirnya tidak membuat orang-orang Yahudi itu celaka. Haman ini akhir hidupnya
sungguh tragis karena digantung pada tanggal 13 Adar. 13 Adar lama digantung, 14 Adar itu menjadi hari raya sukacita, hari raya Purim.